Tuhan, kami mau belajar, Engkau memperlengkapi kami, supaya bila Engkau memanggil kami untuk menyatakan iman kami dapat berkata dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melalui setiap apa yang kami perkatakan dan kami perbuat, tetap Engkaulah, tetap Kristuslah yang nyata dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, anak-Mu yang memilih untuk di dalam kelas ini ya Tuhan, buat Pak Robson. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau terus memperlengkapi dan memberikan hikmat bagi beliau. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan memasuki pembahasan kita. Sebentar ya, saya meminta kesediaan co-host untuk bisa mengadmit ya peserta-peserta yang masuk. Seperti Bu Natasha tadi ada ya? Untuk bisa membantu saya mengadmit ya. Ada Pak Robson, Ibu Natasha. Oke, Pak Nilson juga bisa membantu saya ya. Siap, laksanakan. Mantap, thank you hambanya. Oke, Romi juga sudah bisa membantu saya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan kita yang tentunya ini sesuatu yang benar-benar sangat menarik dan sangat penting untuk kita bahas karena tidak bisa dipungkiri ya. Kita sangat bersyukur dengan kehadiran tokoh yang satu ini, yaitu Rasul Paulus, seorang pembela, seorang apologet, seorang teolog, seorang pribadi yang memiliki kecintaan dan kerinduan yang begitu besar untuk memiliki kehidupan Kristus. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting untuk kita bahas dan urgen sifatnya, mendesak, karena termasuk Paulus adalah salah satu rasul ya yang menuai banyak kritik. Dia dianggap bukan rasul dan tulisan-tulisannya tidak diakui. Dia dituding sebagai tokoh yang mentuhankan Yesus dan yang menciptakan konsep atau doktrin dari Allah Tritunggal. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, sesi ini, pertemuan ini khusus ya untuk menjawab semua tuduhan, semua kekeliruan, semua kesalahpahaman ya dari orang-orang non-Kristen atau para teolog liberal. Oke, apa-apa saja yang kita akan bahas, yaitu terkait dengan biografinya, kehidupan spiritualnya, kerasulan Paulus, terus tulisan-tulisan Paulus, terus persoalan doktrin ya, ketuhanan Yesus dan Allah Tritunggal. Nah, kita mulai dari hal yang sangat basic ya, sangat sederhana, teknis sifatnya, yaitu mengenai asal-usulnya atau biografinya. Paulus berasal dari Tarsus, namun mengantongi identitas Romawi, sesuatu yang sangat menguntungkan. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Yahudi dari keturunan suku Benyamin. Dia menulis dalam bahasa Yunani, namun juga menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yudea, tanah air orang Yahudi, dan bahasa yang dipakai dalam sebagian besar kitab suci. Ya, sebagian besar kitab suci. Dia adalah anggota sekte tertentu dalam Yudaisme yang dikenal karena presisinya atas kitab suci, yaitu kaum Farisi. Nah, kaum Farisi itu adalah kelompok yang terbesar jumlahnya ya. Bapak Ibu bisa dengar suara saya dengan jelas? Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Thank you. Nah, kaum Farisi itu adalah orang yang paling besar jumlahnya dan pengaruhnya dalam periode Perjanjian Baru. Namun Farisi berasal dari kata faras, ya paras, yang berarti memisahkan. Mereka adalah golongan separatis atau Puritan dan Yudaisme. Mereka memisahkan diri dari separatis
atau mereka memisahkan diri dari segala bentuk sekularisme dan hal-hal yang dianggap jahat agar dapat tetap mempertahankan ketaatan dan moral kepada hukum Taurat. Jadi mereka adalah orang-orang yang dengan gigih mempertahankan dan dengan taat ya melakukan hukum Taurat. Makanya tidak heran Paulus sempat menegaskan bahwa dalam hal melakukan Taurat dia tidak bercacat. Jadi dia ini adalah seorang yang sangat-sangat radikal ya dalam keyahudiannya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kehidupan spiritualnya. Kehidupan spiritual atau rohani dari Rasul Paulus. Sebelum mengikut Yesus, Paulus adalah seorang penganiaya sekte mesianik baru yang berbahaya dan menganiaya setiap yang bisa dijumpainya. Ya, ada kaum Yudaisme Farisi dan ada kaum Yudaisme Mesianik, yaitu orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Mesias. Nah, dia seorang yang sangat radikal dan fanatik. Saking fanatiknya, dia ingin mengejar para penyimpang ini kemanapun mereka melarikan diri, bahkan ke negeri-negeri asing. Ada yang menarik di sini. Sebelum Paulus itu mengenal dan mengikut Yesus, dia itu adalah orang yang sangat ekstrim, ya, sangat ekstrim dan sangat fanatik atau sangat radikal dalam mengikuti Tuhan, ya. Sebelum pada akhirnya dia mengalami konversi, ya, keyakinan, ya, berpindah keyakinan dan memenuhi panggilan Kristus untuk menjadi rasul atas orang-orang non-Yahudi. Dia adalah seorang yang sangat ekstrim, sangat radikal. Nah, keekstriman dia, keradikalan dia dalam mengikuti Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah wawasan, pengetahuan, dan juga kehidupan spiritualnya, kerohaniannya. Dari penentang, dari seorang yang sangat benci dengan Tuhan Yesus dan pengikut orang Kristen menjadi seorang yang sangat mengasihi. Dan ketika dia menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus, kebalikannya ya, dia menjadi seorang yang sangat dibenci oleh teman-teman sejawatnya, ya, atau orang-orang Yahudi yang juga sama dengan dia giginya dalam mempertahankan keyahudian. Nah, sorry Bapak Ibu. Seluruh hidupnya diubah secara drastis oleh perjumpaannya dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, ya. Pertemuan tersebut berarti berlakunya seluruh cara hidupnya yang lama, berlalunya seluruh cara hidupnya yang lama dan mulainya suatu kehidupan yang baru, suatu hidup baru yang penuh dengan kekuatan rohani yang menurut Paulus berasal dari Yesus sendiri. Mengenai kehidupan baru ini, ia dapat berkata, bagiku hidup adalah Kristus, Filipi 1 ayat 21. Dan aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus ada dalamku. Hal ini menyebabkan dia menjadi seorang pemberita Injil. 1 Korintus 1 ayat 17, seorang pemberita ya dan seorang rasul. 1 Timotius 2 ayat 7. Dan sebagai pemberita ini ia menyaksikan kuasa Kristus bekerja dalam diri orang-orang yang ia bawa untuk bertobat. Surat-suratnya merupakan hasil dari suatu kepribadian yang kuat dan dinamis, yang tak henti-hentinya sibuk mengejar panggilan ilahi yang telah diterimanya dan sibuk mengungkapkan keyakinan-keyakinannya yang mendalam mengenai oknum itu, yaitu Kristus, yang telah berbuat begitu banyak hal baginya dan melalui dirinya. Ya, ada suatu bentuk keanehan sekaligus juga kekaguman dari peristiwa pertobatan Rasul Paulus. Ya, bagaimana mungkin Rasul Paulus itu dari seorang yang sangat-sangat radikal terhadap keyahudian dengan hukum yang ada,
dengan hukum-hukum yang ada dan sangat mempertahankan tradisi-tradisi Yahudi, lalu tiba-tiba konversi, ya, menjadi berubah, ya, menjadi seorang yang sangat mencintai Tuhan Yesus dan mengabdikan atau mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk diterima oleh akal, ya. Sangat sulit untuk diterima oleh akal dalam pengertian bagaimana mungkin dia bisa berubah gitu loh. Seorang yang bukan hanya radikal tetapi sangat membenci Kristus dan para pengikut-pengikutnya, dan didapati dia adalah seorang yang menganiaya jemaat. Pada waktu dia ditangkap oleh Tuhan Yesus pun dalam misi dia ingin menganiaya atau membantai barang siapa yang didapati, ya, dari para pengikut Yesus. Jadi sangat sulit sebenarnya untuk ditangkap. Nah, pada akhirnya kita bisa memahami mengapa dia pada akhirnya bisa meninggalkan semuanya itu hanya karena ada satu cara, ya. Dan cara inilah cara yang terbaik untuk Rasul Paulus bisa datang kepada Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan. Apa itu? Yaitu Tuhan menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus, ya. Perjumpaan pribadi Paulus terhadap Tuhan Yesus menjadi batu loncatan, menjadi titik awal, ya, dari perubahan spiritual, intelektual, dan teologi dari Rasul Paulus. Nah, oke. Kita masuk kepada salah satu hal yang dipersoalkan orang pada umumnya terkait dengan Paulus. Apakah dia layak disebut sebagai seorang rasul? Ya, apa kriteria dari Paulus itu sebagai seorang rasul? Bukan murid Yesus langsung. Lalu kenapa dia kita anggap sebagai seorang rasul? Dan bagaimana dengan tuduhan-tuduhan yang ada terkait dengan Paulus, ya, yang tidak diakui kerasulannya, tidak diakui tulisan-tulisannya, kredibilitas dari tulisan-tulisannya, otoritas atau wibawa dari tulisannya. Nah, bagaimana kita menyangga atau menanggapi semua persoalan ini? Nah, Paulus bukan seorang murid Kristus, dan visinya akan kebangkitan Kristus terjadi, ya, visinya akan kebangkitan Kristus terjadi setelah kenaikan Kristus. Paulus bukan merupakan saksi mata kebangkitan Kristus sebagaimana halnya dengan para rasul yang lain, ya. Bukan merupakan seorang saksi langsung, saksi mata langsung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun Paulus secara langsung dipanggil untuk menjadi rasul oleh Kristus. Jadi kalau kita mau persoalkan mengenai kerasulannya, memang dia bukan murid Tuhan Yesus, dia tidak bersama Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga atau bangkit dari kematian. Dia tidak pernah melihat secara langsung tindakan-tindakan supranatural yang Yesus lakukan, dan dia tidak pernah mendengar secara langsung, ya, Yesus mengajar dia seperti Yesus mengajar para murid. Tetapi apa yang membuat kita bisa mengakui kerasulan Paulus? Karena Yesus menampakkan diri kepada dia dan Tuhan Yesus sendiri yang meminta atau menjadikan dia sebagai rasul dan menugaskan dia secara khusus kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Jadi dia adalah rasul bagi non-Yahudi. Nah, panggilannya dikonfirmasi oleh para rasul yang lain, di mana kerasulan tidak diragukan dan disahkan dengan mujizat-mujizat Allah yang diperlihatkan melalui dia. Hal ini menyaksikan otoritasnya sebagai seorang agen kerasulan dari pewahyuan. Jadi, Bapak Ibu, ini menjadi catatan penting yang bisa kita pegang, kita pahami, dan ini juga menjadi argumentasi yang cukup kuat menurut saya untuk kita bisa mengetahui, ya, dan mengakui identitas Rasul Paulus, ya, Paulus sebagai rasul. Sebelum dia menjadi rasul, tidak pernah ada catatan yang menunjukkan bahwa dia punya pengalaman pelayanan mujizat. Ya, tidak pernah ada
pengalaman pelayanan mujizat dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika dia menjadi rasul, menjadi utusan, mujizat yang dia lakukan menjadi verifikasi kerasulannya. Ya, terverifikasi kerasulannya dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau Petrus itu dengan bayangannya, Rasul Paulus itu nggak kalah hebat dengan sapu tangan. Tapi ingat ya, sapu tangan Rasul Paulus, bukan sapu tangan kita. Sapu tangan Paulus itu menyembuhkan kalau kita mempingsankan. Ya, jadi jangan coba sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Dan ingat kita bukan rasul. Ada itu ya, hamba-hamba Tuhan ada-ada aja ya. Terus pakai sepatu lah, ya kan? Orang disuruh pegang sepatunya untuk mengalami urapan. Aduh, tapi kan Pak Pendeta kan Tuhan Yesus sendiri bahkan pakai ludah. Itu Tuhan Yesus bukan kita, Pak. Kok kita ikut-ikut Tuhan Yesus? Memang kita siapa? Tapi saya bukan tidak percaya mujizat. Saya bukan tidak percaya kepada pengurapan. Dan saya tidak anti dengan semuanya itu. Tetapi kita harus menunjukkan wibawa ilahi. Bukan hanya karunia-karunia ilahi, tapi wibawa ilahi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kalau memang Tuhan meminta kita, memerintahkan kita, memanggil kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan, ya nggak jadi masalah. Penuhilah panggilan itu dengan baik, dengan benar, dengan cara-cara yang terpuji. Ya, dengan cara-cara yang terpuji, dengan metode-metode yang terpuji, dengan motivasi yang baik, yang tulus, yang benar, dan tanpa ada kepentingan apapun. Saya rasa itu yang menjadi catatan penting yang perlu kita ingat. Oke, kita masuk kepada tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai kerasulan Paulus. Kalau kita sudah mengetahui dan mengakui ya bukti-bukti dari kerasulannya, di mana Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada dia, lalu Tuhan Yesus sendiri yang meminta dia untuk menjadi utusan, dia diutus, ya apostolos, dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk melayani orang-orang di luar bangsa Yahudi. Maka itu juga menjadi satu pengesahan ya yang jelas bahwa tulisan-tulisannya pun itu bisa diakui otoritasnya, karena salah satu kriteria dari sebuah tulisan itu dikanonkan adalah harus ditulis oleh rasul atau sahabat rasul. Sekali lagi ya, harus ditulis oleh rasul atau sahabat rasul. Lukas itu bukan rasul, itu teman rasul. Ya. Sehingga sekali lagi tidak ada keraguan bagi kita untuk menerima semua tulisan-tulisan Paulus karena memang dia adalah rasul. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai tulisan-tulisannya. Secara internal, Rasul Petrus itu mengakui tulisan-tulisan Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 17. Coba kita buka. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Dikatakan demikian sampai 16 Bapak Ibu ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang yang sangat-sangat brilian, ya, seorang yang sangat intelektual, seorang yang sangat cerdas. Dan kita tahu bahwa tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sangatlah berbeda, apalagi kalau kita masuk kepada surat Roma, itu sangat berbeda sekali ya dengan tulisan rasul-rasul yang lainnya. Seperti Injil Sinoptik itu berbeda sekali ya kadar teologisnya, kadar teologianya. Kemampuan Paulus dalam hal sastra, kemampuan Paulus dalam menguasai perjanjian lama itu jelas sangat berbeda, dan kita ketahui bahwa dia memang adalah seorang Farisi.
ya seorang Farisi yang memang ya hidupnya sepenuhnya adalah untuk mempelajari Taurat. Jadi tidak heran dia sangat cakap ya ketika mempercakapkan Taurat, dan sangat cakap ya menghubungkan Taurat itu, PL itu kepada Yesus, ya bagaimana dia menceritakan bahwa perjanjian lama itu sebenarnya berbicara tentang Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dimaksudkan oleh perjanjian lama. Kalau dia bukan seorang yang expert di bidang Taurat, ya perjanjian lama, tidak mungkin Rasul Paulus bisa dengan begitu dalam ya mengeksplorasi kekristenan di dalam setiap surat-surat yang dia tuliskan. Nah, jadi sekali lagi Rasul Petrus mengakui kredibilitas dari tulisan Rasul Paulus. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Kita nggak bisa memungkiri bahwa memang tulisan Rasul Paulus itu banyak ya yang sukar kita pahami. Sekali lagi, seperti yang Petrus tegaskan, ya sesuai dengan hikmat yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepada dia. Karena saking sukarnya sampai ada orang yang terjebak, ya salah memahami atau memutarbalikkan maksud dari tulisan Rasul Paulus. Tetapi yang mau saya tegaskan adalah bahwa Petrus mengakui otoritas dari tulisan Paulus. Ya, itu yang menjadi poin penting. Nah, dari sisi eksternal, keaslian Injil atau kitab ya, kitab-kitab atau surat-surat dalam Perjanjian Baru juga kita ketahui dari tulisan Bapak Gereja seperti Clemens ya, sudah mengutip ayat-ayat Injil, berarti pada saat itu Injil sudah dituliskan. Demikian pula Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, Efesus, Titus, Ibrani, dan 1 Petrus. Jadi dengan dipakainya oleh Bapak Gereja seperti Clemens, tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu artinya tulisan-tulisan Paulus itu diakui otoritasnya. Kredibilitas dari tulisannya diakui, keandalan atau wibawa dari tulisannya itu diakui. Demikian juga Ignatius ya telah mengutip ayat Injil Matius, Yohanes, Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, 1-2 Timotius, dan Titus ya. Jadi ada dari sisi internal kesaksian dari Alkitab sendiri, dan di luar Alkitab ya kesaksian eksternal. Ada Clemens dan Ignatius yang memakai atau menggunakan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dengan demikian diakui berarti otoritas dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, salah satu pertanyaan yang sangat diperdebatkan ya, kalau saya mau pakai istilah ini sangat seksi ya untuk dikritik oleh tetangga kita secara khusus orang Muslim. Mereka menganggap bahwa Paulus itu mentuhankan Yesus. Tetapi menurut saya ada inkonsistensi mereka ya, inkonsistensi mereka, atau ada kesalahan fatal yang mereka lakukan, dan hal ini berulang-ulang kali saya lihat mereka lakukan dalam setiap perdebatan, dalam setiap kali saya melihat perdebatan mereka. Sebagai contoh, kalau mereka mengakui bahwa Paulus yang mentuhankan Yesus, berarti mereka sedang ada dalam posisi mengakui bahwa Rasul Paulus itu mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Allah. Berarti dari tulisan-tulisan Rasul Paulus itu dapat diketahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Terlepas dari diakuinya tulisan Rasul Paulus itu sebagai tulisan yang diilhami oleh Tuhan atau tidaknya, itu masalah yang lain dulu. Tetapi kalau untuk masalah utama Yesus itu Allah atau tidaknya, dengan sendirinya mereka telah mengakuinya. Ya, berarti mereka mengakui bahwa Paulus dalam tulisannya menegaskan keilahian atau kealahan atau the deity of Jesus Christ.
dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, jadi gampang sekali ya untuk membuktikan kebenaran apakah Alkitab bersaksi Yesus itu Allah atau tidaknya. Apakah Perjanjian Baru bersaksi bahwa Yesus itu Allah atau tidaknya. Kita tahu tulisan Paulus itu ada dalam koridor Perjanjian Baru. Berarti perdebatan kita sama mereka itu lebih kepada ini sebenarnya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan dan mempertahankan ya keabsahan dari tulisan-tulisan Rasul Paulus sebagai yang otoritatif dan sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Sebelumnya saya sudah menegaskan, saya sudah membuktikan kebenarannya bagaimana dari sisi internal Alkitab sendiri menyaksikan seperti Petrus yang mengakui otoritas dari tulisan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dari sisi eksternal, Bapak-bapak gereja itu mengakui otoritasnya dengan menggunakan ya atau mengutip ya dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dengan demikian terbukti benar bahwa tulisan Rasul Paulus itu juga merupakan bagian dari Perjanjian Baru atau bagian dari firman Tuhan. Tulisan Rasul Paulus adalah firman Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam satu persoalan yang kompleks ini. Paulus mentuhankan Yesus. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita menyimpulkan bahwa benar Paulus meninggikan, Paulus memuliakan, Paulus menyembah, Paulus mengakui kebenaran dari Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dengan macam-macam cara Paulus menunjukkan aspek Kristus yang lebih dari seorang manusia. Salah satu kebiasaannya adalah menggolongkan juru selamat itu sejajar dengan Allah, mengacu kepada Kristus seperti kepada Allah. Jadi hal-hal yang hanya bisa ditegaskan untuk Allah juga ditegaskan kepada Yesus. Sifat-sifat karakteristik yang hanya dimiliki oleh Allah juga ditujukan kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa memang Rasul Paulus menyamakan posisi Yesus dengan Allah. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu kita buka dulu Filipi 9. Filipi 9. Filipi 9, Filipi 2. Filipi 2. Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Coba kita buka Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Dikatakan demikian, demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran dan firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Dalam kitab Yesaya kita tahu bahwa yang diidentifikasi Yesaya itu Allah, Yahweh. Ya, itu Allah. Nah, Paulus mengucapkan kalimat yang sama, tapi menunjukkannya kepada Yesus Kristus. Perkataan yang ada dalam Perjanjian Lama itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Itu artinya Yesus itu memiliki sifat atau kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Dengan demikian, benar Paulus itu mengidentifikasi Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah. Nah, Paulus memandang Kristus sebagai sudah ada sebelum inkarnasi. Tentang batu karang yang dijumpai oleh orang-orang Israel di padang gurun. Ia berkata batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Memang ada beberapa masalah di sini, tetapi tidak dapat diragukan. Lagi adalah keyakinan Paulus tentang praeksistensi Kristus. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9, Galatia 4 ayat 4, Filipi 2 ayat 6 sebagai yang paling terkenal, ya, kenosis, ya,
yang di kemudian hari berdasarkan konteks ini muncullah doktrin inkarnasi Kristus. Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Jadi semua teks-teks ini berbicara tentang praeksistensi, ya, keberadaan Yesus sebelum menjelma menjadi manusia. Ya, Paulus menegaskan praeksistensinya, mengakui praeksistensi Tuhan Yesus. Hal ini juga sejajar ya dengan pengakuan dalam Injil Yohanes, ya, bahwa Yesus menegaskan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 58. Juga sejajar dengan Yohanes 17 ayat 5, di mana Yesus menegaskan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya, bukan hanya menegaskan dia sudah ada sebelum Abraham ada, ya, before Abraham was, I am, ya, ego eimi, ya, di mana tidak ada masa atau tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Dia selalu ada. Ya, present kata yang dipakai, I am. Ya, dia adalah yang kekal. Seperti yang diakui oleh kitab Wahyu, Alfa dan Omega. Lalu selanjutnya, lebih lanjut Paulus menegaskan bahwa sejumlah fungsi baik pada Allah maupun pada Kristus tanpa membeda-bedakan. Ya, dia menyebutkan kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17, dan kerajaan Kristus. Kerajaan itu milik dua-duanya menurut Efesus 5 ayat 5. Hari Allah dalam PL menjadi hari Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah dan juga tentang kasih karunia Kristus. Injil Allah dan Injil Kristus, jemaat Allah, jemaat Kristus, roh Allah, roh Kristus, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus. Tidak ada kesimpulan lain selain bahwa benar dari tulisan Paulus kita menyimpulkan Yesus itu adalah Tuhan. Kalau tidak demikian, maka seorang yang menolak ketuhanan Yesus harus menolak tulisan-tulisan Rasul Paulus. Hanya itu satu-satunya cara yang dimiliki oleh kaum saksi Yehova untuk menolak ketuhanan Yesus. Ya, hanya itu satu-satunya cara yang dilakukan oleh kaum Unitarianisme untuk menolak keilahian Tuhan Yesus dengan menolak tulisan Rasul Paulus. Tetapi selama mereka menerima tulisan Rasul Paulus, maka tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kebimbangan sedikit pun, atau tidak ada kesimpulan lain selain kita menyimpulkan bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan dalam pandangan atau tulisan Rasul Paulus. Sebentar Bapak Ibu. Dalam tulisan Rasul Paulus. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada hal yang mungkin menurut saya ini lebih berat lagi. Ya, lebih berat lagi, yaitu mengenai konsep Tritunggal, ya. Dan ini menjadi dalam tanda petik ya, kita jadi bulan-bulanan ya karena doktrin ini. Kita dicecar habis-habisan, kita diserang habis-habisan oleh orang banyak ya. Bahkan di dalam kekristenan sendiri. Ini sesuatu yang sangat-sangat diperdebatkan. Lalu kita nggak bisa abai ya. Kita tidak bisa tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap persoalan ini. Kita nggak bisa kita nggak bisa berbohong bahwa memang ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang timbul ya dari doktrin yang satu ini. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Tetapi apakah kita jadi gentar? Apakah kita jadi goyah imannya, keyakinannya hanya karena doktrin ini menuai banyak kritik? Hanya karena doktrin ini menuai banyak serangan? Sama sekali tidak. Kekuatan kekristenan, kekuatan Injil, kekuatan keyakinan kita itu tidak bisa dipungkiri juga bergantung pada doktrin yang satu ini, doktrin Tritunggal. Kita nggak bisa berbicara tentang apa yang ada di alam semesta ini kalau kita tidak berbicara tentang Allah yang Tritunggal. Karena eksistensi alam semesta, ya, adanya penciptaan manusia, terus adanya karya keselamatan, adanya karya jaminan keselamatan melalui Roh Kudus. Itu semua tidak bisa kita percakapkan kalau kita
tidak mengakui eksistensi dari Allah yang Tritunggal, ya, dari penciptaan semesta itu adalah hasil karya Tritunggal. Keselamatan hasil dari Allah karya Tritunggal. Yesus memang yang hadir dan menjelma menjadi manusia, tapi inisiatif dari keselamatan itu datang dari siapa? Dari Bapa. Roh Kudus yang mendiami orang-orang percaya ketika karya keselamatan itu sudah disediakan melalui Yesus, dan Roh Kudus menjaminkannya sampai menjelang hari penyelamatan. Jadi sangat tidak bisa kita menafikan kebenaran dari eksistensi Allah yang Tritunggal. Jadi tidak peduli sebanyak apapun serangan, ya, itu tidak bisa membuat semangat kita patah, ya, untuk tetap mempercayai Allah yang Tritunggal. Nah, kita masuk ke dalam persoalan Rasul Paulus. Ya, apakah benar ya tudingan-tuduhan yang menganggap konsep Tritunggal itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Rasul Paulus? Jawabannya tidak. Kenapa saya mengatakan tidak? Karena dengan atau tanpa tulisan Rasul Paulus, doktrin Tritunggal itu tetap terlihat dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Sekali lagi saya tegaskan, dengan atau tanpa tulisan Rasul Paulus, doktrin Tritunggal tetap dapat terlihat, ya, dalam Alkitab, baik PL maupun PB. Tetapi mari kita mulai dengan melihat terlebih dahulu, ya, kesaksian dari tulisan Rasul Paulus, ya. Apakah benar Rasul Paulus adalah tokoh yang mengakui Allah yang Tritunggal? Apakah ada konsep, apakah ada rumusan yang terlihat dalam tulisan Paulus mengenai Allah Tritunggal? Bapak Ibu, sekedar informasi aja bahwa memang tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab. Nanti doktrin Tritunggal akan secara khusus saya bahas dalam modul kedua. Ini sesuatu yang sangat menarik karena terlalu banyak perdebatan, ya, dan nggak pernah selesai sampai hari ini. Jadi ini sesuatu yang tetap relevan untuk dibahas. Dan kita bukan mau menambah panas situasi yang ada, ya, dengan membahas mengenai ini. Tetapi justru kita tidak boleh, ya, berdiam diri lalu abai, ya, terhadap doktrin ini hanya karena banyak perselisihan atau persilangan pendapat mengenai hal ini. Justru kita harus menentukan sikap apa dan bagaimana pandangan kita terhadap Tritunggal. Ya, pentingnya doktrin Tritunggal secara wawasan, ya, secara intelektual itu tidak boleh diabaikan. Tetapi juga tidak boleh diabaikan juga pentingnya perubahan hidup kita, perubahan sikap kita. Apakah kita menjadi semakin berubah, ya, dengan konsep Tritunggal yang terumuskan dalam pikiran kita, dengan konsep Tritunggal yang kita akui yang paling benar. Banyak, ya, banyak sekali ragam dari konsep Tritunggal, banyak sekali. Nanti akan saya terangkan dalam pertemuan modul yang kedua. Nah, dari ragam konsep mengenai Tritunggal, mana yang kita pandang yang paling benar? Dan bagaimana kita memandang doktrin yang kita pandang paling benar, konsep yang kita pandang yang paling benar, argumentasi kita sekuat apa? Nah, itu sesuatu yang penting untuk kita persoalkan, menurut saya. Sesuatu yang penting untuk kita percakapkan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah apakah hidup kita menjadi semakin berubah, ya, dengan konsep Tritunggal yang kita akui sebagai yang paling benar. Sehingga dapat terlihat lah, ya, kebenaran dari konsep Tritunggal yang kita anut lewat attitude kita, lewat hidup kita, lewat sikap kita, lewat elegansi kita. Dan secara umum, ya, secara umum, at least, ya,
kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan doktrin Tritunggal. Kita bisa memahami karena ini adalah sesuatu yang prime, ya, prime dalam doktrin kekristenan, sesuatu yang fundamental. Nah, Paulus jelas menekankan rumusan atau doktrin Allah Tritunggal sebagai contoh, seperti yang terdapat dalam salam pembukaan atau doanya, doa penutup ya. Salam penutup. 2 Korintus 13 ayat 13, Roma 1 ayat 7, Efesus 1 ayat 2, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Dia adalah seorang yang dengan tepat menggambarkan dan menjelaskan Allah yang benar itu dengan menekankan keesaan dan kejamakan pribadi Allah. Roma 3 ayat 30, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, Galatia 3 ayat 20, Efesus 4 ayat 6. Paulus adalah rasul yang bisa dengan tepat ya menggambarkan konsep dari Allah yang benar itu. Konsep kealahan yang dipahami oleh Rasul Paulus setelah mengenal Yesus bukan berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Itu Allah yang sama, bukan Allah yang berbeda. Tetapi kita ketahui sama seperti Alkitab, begitu juga dengan Allah, pengenalannya itu bersifat progresif. Ya, Allah menyatakan dirinya secara progresif terhadap umat manusia. Ya, Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel dan menjadikan bangsa Israel sebagai alatnya untuk menyampaikan ya kebaikan dan anugerah Allah kepada banyak bangsa nanti tentunya, dan melalui bangsa ini akan lahir seorang Mesias. Galatia 3 ayat yang ke-16, melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, semua bangsa akan menikmati berkat. Nah, ketika Yesus hadir, Mesias yang dijanjikan itu hadir, maka dapat diketahui bahwa memang ada sebuah perkembangan, ya, sebuah perkembangan. Karena ketika Yesus hadir 2000 tahun yang lalu, lewat otoritas, lewat tindakannya, lewat ajarannya, dapat disimpulkan bahwa dia ini bukan hanya sekedar utusan biasa, ya, seperti hakim-hakim, seperti imam, seperti para nabi. Bukan seperti itu. Dia bukan pribadi yang biasa. Dia selain Mesias itu sendiri, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik sekali ya pernyataan ini. Dia menekankan keesaan dan kejamakan pribadi Allah. Jadi dia tidak menafikan Allah itu esa, sekalipun dia menegaskan adanya kejamakan dalam pribadi Allah. Bapak Ibu jangan terjebak pada penekanan keesaannya Allah saja. Kita nanti terjebak pada Sabellianisme, ya, modalisme atau Jesus only, yang menganggap Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Juga jangan terjebak pada penekanan kejamakan pribadi Allah. Nanti kita masuk ke dalam posisi yang berbahaya juga, seperti ini politeisme, ya, politeisme dan triteisme. Sekalipun Paulus menekankan adanya kejamakan dalam pribadi Allah, Paulus tidak pernah mengatakan Allah kita tiga, Allah kita banyak. Tetap dia mempertahankan keesaan Allah. Dan hal itu bisa terlihat dalam 1 Korintus 8. Coba kita buka. 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi ada Bapa, ya, Bapak Ibu, ada Bapa. Dan lalu selanjutnya dia perkenalkan ada Tuhan, ya. Tadi kan hanya ada satu, jadi keesaan itu tetap dipertahankan. Lalu selanjutnya dan satu Tuhan, tetap dipertahankan keesaan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Karakteristik yang ditekankan oleh Paulus kepada Bapa juga ditekankan Paulus kepada Yesus, ya.
Tetapi sekalipun ada dua pribadi yang memiliki karakteristik yang sama, Paulus tidak mengatakan ada dua Allah. Tetap dia menekankan keesaannya. Ada satu, ya. Jadi apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi tidak salah, seperti Ulangan 6 ayat 4 ya, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu tidak salah. Tetapi penjelasannya ya itu disempurnakan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang telah menerima pewahyuan final, yaitu melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kesimpulan. Jadi begini Bapak Ibu, tidak ada keraguan bagi kita untuk menegaskan bahwa memang Paulus adalah seorang rasul yang sungguh-sungguh mendedikasikan seluruh hidupnya bagi Kristus. Kalau mau dipersoalkan dari segi untung rugi, Paulus bukanlah seorang yang mendapatkan keuntungan secara jasmani, karena yang ada dia mengalami banyak kerugian, jabatan dan kehormatan dimilikinya sebelum dan mengenal Kristus dia miliki ya. Dia tersohor, dia terhormat, dia punya jabatan, dia dipandang sebagai seorang yang mulia. Tetapi setelah mengikut Yesus, ia mengalami banyak tantangan, hinaan, celaan, hukuman, dan bahkan akhirnya dia dihukum mati dengan jalan dipancung kepalanya di Roma. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa dia cari keuntungan dengan menjadi Kristen, yang ada kerugian, ya. Kerugian secara jasmani jelas dia mengalami banyak kerugian ya, tetapi secara spiritual kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seseorang yang nantinya akan sangat-sangat dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia berkata bahwa segala sesuatu dianggap sampah ya, tidak berguna setelah dia mengenal Kristus. Oke, Bapak Ibu, sekian pembahasan saya dari perikop mengenai Rasul Paulus. Oke, saya persilakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Pak Yakub, silakan memimpin apa kita, Pak? Sesi tanya jawab, Pak Yakub. Siap, Pak Dokter. Ya. Ya, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand dan atau langsung, atau bisa chat ya. Di chat ketepatan sampai saat ini belum. Bagaimana sambil menunggu raise hand atau pertanyaan di chat, kita membahas dulu pertanyaan 2 yang minggu lalu, Pak Dokter, gimana? Apa tuh? Yang dari Pak itu kemarin, ada 2 pertanyaan kemarin yang sudah dikirimkan ke Pak Dokter ke ini WA. Coba boleh. Boleh ya? Ya. Sebentar dibuka dulu nih WA-nya karena di chat rupanya hilang ya. Iya, pasti nggak ya, ada. Kemarin ada 2 pertanyaan minggu yang lalu itu tersisa, ada 2 yang belum terjawab. Yaitu dari Pak, sebentar. Monggo, masih menunggu ini, masih mencari, karena kiriman dari Pak Dr. Robson ini banyak sekali ya, banyak YouTube dan berita penting. Jadi scroll dulu ke atas. Silakan Bapak Ibu, satu dulu pertanyaan langsung boleh? Baru nanti kita sambung dengan 2 pertanyaan yang minggu lalu ya. Silakan Bapak Ibu, monggo. Silakan, dari siapa? Ini antara sudah teryakinkan semuanya bahwa benar Paulus itu adalah rasul dan tulisannya berotoritas, atau bagaimana ini? Ada yang terganggu? Pak, saya, Pak. Ya, silakan ya, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Robson. Ini penjelasan yang sangat luar biasa Pak. Jadi memang Paulus ini kan seorang sosok yang ya sangat luar biasa, tetapi sangat kontroversial gitu ya Pak. Ya. Bahkan kalau di buku siapa itu dia termasuk ya nomor 1 lah orang yang paling berpengaruh di dunia kan gitu. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan saya kan gini Pak. Sebelumnya kan dia adalah Farisi ya.
Ya. Tetapi dalam Farisi yang sangat, seperti yang Bapak jelaskan tadi, Farisi yang sangat fanatik, dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan dan langsung menjadi berubah 180 derajat dengan apa yang dia yakini. Ya. Ini pertanyaannya, belajar di mana dia ya Pak? Kok bisa sedrastis itu gitu ya? Iya. Oke. Berubahnya. Ya, terima kasih Pak. Seperti yang saya bilang tadi Pak ya di awal, memang itu menjadi salah satu perdebatan di kalangan para teolog ya. Kok bisa dia seorang yang sangat radikal, seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya, lalu seorang yang sangat fanatik dengan keyahudiannya, seorang yang legalisme ya, seorang yang dengan ketat ya, taat melakukan hukum-hukum yang ada di Taurat. Lalu tiba-tiba ya dia bisa berubah. Tadi saya tegaskan memang tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengubahkan orang yang seperti ini selain Tuhan sendiri yang menyatakan diri secara langsung kepada dia. Nah, perjalanannya menuju Damsyik itu ya, dan perjumpaan Tuhan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan menuju Damsyik adalah peristiwa bersejarah dalam hidup Paulus, peristiwa momentum ya, awal dari perubahan keyakinannya. Kalau bukan itu yang menjadi titik awalnya, caranya, kalau bukan itu menjadi caranya, tidak mungkin dia bisa bertobat, tidak mungkin dia mengalami konversi. Jadi kuasa perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu yang mengubahkan Rasul Paulus dengan begitu ekstrim, dengan begitu luar biasanya. Begitu Pak Radot. Ya, terima kasih Pak Dr. Robson. Ini udah ketemu Pak? Apa dibacakan saja Pak? Oh oke. Siap. Silakan. Pertanyaan yang tersisa. Pak Radot tadi ada lagi yang mau dipersoalkan Pak Radot? Sudah ya, oke ya. Nah selanjutnya setelah itu tidak otomatis dia langsung pelayanan ya, dia dibimbing dulu. Lalu dia sempat ke Tanah Arab ya, selama 3 tahun dia belajar di situ. Itu pandangan atau pendapat dari para ahli sebelum pada akhirnya dia mengajarkan tentang Injil atau kehidupan Kristen. Ya, justru dalam pengalaman pelayanan Rasul Paulus lah ya kekristenan itu lahir. Kisah Rasul 11 ayat 26 ketika di Antioquia untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen dalam pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas. Begitu Pak Radot. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Radot. Saya membacakan yang ini dulu ya Pak Dokter ya. Ya. Minggu lalu itu ada pertanyaan tersisa 2, 1 dari Pak Maurizio Geng nih Pak. Nah, atau hadir nggak hari ini Pak Maurizio ini? Pertanyaannya adalah, Salam Pak, bagaimana Bapak menyikapi atau menjelaskan tentang kehidupan praktis sehari-hari orang-orang percaya terkadang di dalam perjalanan kekristenan seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Sebagaimana Rasul Paulus ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat, yang buruklah yang sering dilakukan. Bagaimana tanggapan Bapak dan relevansinya dalam kehidupan kekristenan umat orang percaya masa kini? Khususnya hanya fokus ricuh, konflik, debat tentang perdebatan doktrin, tanpa lagi ada nilai kasih sebagai pemersatu, sehingga lalai dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Nah itu Pak Dokter, panjang sekali memang. Waduh, mantap. Ini panjang sekali tapi juga mantap pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang saya suka ya. Saya berterima kasih sama Bapak ini yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Pak Maurizio Geng. Apakah Rasul Paulus menikah Hendrik Salim? Pak Hendrik Salim ini adalah dulu mahasiswa saya waktu di STT Padang. Ya, di Padang waktu saya ngajar di Padang. Oke, nanti kita bahas mengenai Rasul Paulus menikah atau tidaknya. Dia hidup selibat atau tidaknya. Oke. Habis pertanyaan ini, Pak. Oke, itu salah satu pertanyaan yang hot sebenarnya kalau kita ngomong tentang Paulus nikah atau tidaknya. Oke. Itu Roma 7 ya, 20 sampai 23.
Roma 7. Itu perdebatan yang cukup sengit juga ya mengenai Roma 7. Ini pergumulan Paulus setelah atau sebelum mengenal Kristus. Itu perdebatannya. Tapi saya di posisi ini pergumulan Paulus setelah mengenal Yesus. Setelah mengenal Yesus. Coba kita buka dalam Roma 7 ayat 20 ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Begini, jadi ketika kita mengenal Kristus, ya, hukum dosa itu tidak lepas dari diri kita. Pergumulan untuk melawan dosa itu tidak pernah berhenti. Tetap ada. Itu yang pertama. Nah, nanti dalam surat Paulus yang lainnya, ya, Paulus memberikan solusi bagaimana kita menanggalkan keinginan daging atau kefasikan dengan kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, ya, seperti Roma 8 ya, hidup dipimpin oleh Roh. Lalu seperti di tulisannya di Efesus atau Galatia. Nanti kita masuk ke sana. Nah, sekali lagi kita kembali kepada Roma pasal yang ke-7 tadi. Kenapa saya menyinggung bahwa ini adalah pergumulan Rasul Paulus setelah mengenal Yesus, bukan sebelum mengenal Yesus? Karena kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang yang hebat, ya, seorang yang hebat dari sisi ketaatan dia melakukan hukum Taurat. Dia menganggap dirinya itu tidak ada cacatnya. Lalu pengakuan ini tiba-tiba ada karena setelah dia ada dalam Yesus. Ternyata ketika dia mengenal Yesus, dia melihat dirinya itu banyak cacatnya. Banyak dosa kok. Jadi begitu, sebenarnya ketika kita mengenal Kristus, kita melihat banyak kecacatan dalam diri kita yang tidak pernah kita lihat selama ini. Jadi yang kita tidak anggap sebagai sebuah cacat, itu ternyata adalah sebuah cacat. Nah, ketika dia mengenal Kristus, dia dapat mengidentifikasi semuanya itu, dan dia bergumul lebih lagi, dia berjuang lebih lagi untuk menaklukkannya. Jadi masih ada hukum dosa. Jadi hukum dosa itu tidak menjadi hilang ketika kita mengenal Kristus. Justru dengan kita mengenal Kristus, kita dapat melihat dan mengidentifikasi hukum dosa itu lebih lagi, dan dengan kuasa kasih karunia Kristus, kita bisa menaklukkan hukum dosa yang ada pada diri kita. Itu satu. Kita masuk dulu ke sini. Galatia 5. Ya, Galatia 5. Ini familiar ya. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, terus ya selanjutnya ya. Lalu ayat 22. Sebentar. Lalu ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Paulus mengharapkan agar kita itu memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bukti bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah dengan kita menghasilkan buah roh. Ya, tadi ya sukacita, kasih, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, inilah satu-satunya cara untuk kita bisa melawan keinginan daging, menaklukkan kefasikan atau kelaliman. Jadi Roma 7 itu adalah pergumulan Paulus setelah mengenal Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita nggak bisa memungkiri ya kalau bicara tentang apa tadi ya, imoralitas ya, ketidakmoralan ya, ketidaketisan para teolog ya. Semakin mengenal Tuhan, justru tidak semakin dekat dengan Tuhan.
Ini pertanyaan ini dalam loh. Secara khusus pertanyaan ini ditujukan kepada para teolog. Kita ya jujurlah ya melihat realita, ya melihat kenyataan bahwa memang ya seperti itulah kenyataannya. Banyak orang semakin kenal Alkitab, semakin tahu banyak tentang Alkitab, bukan semakin baik, semakin berubah, semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin sombong. Ya, nyerang sana sini, ya, nggak karu-karuan, mengintimidasi orang, menjelek-jelekkan orang, ad hominem, menyerang pribadi orang, lalu cari-cari kesalahan orang, ya, yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang mau dia persoalkan, dia angkat di permukaan. Ada orang seperti itu. Ya kan, terus sombong sekali dengan wawasannya, pengetahuannya, dengan lulusannya dari luar negeri. Aduh, nggak langsung jadi malaikat kita hanya karena kita lulusan negeri, Pak, luar negeri, Pak. Siapa Pak kita ini? Makanya kalau orang mau belajar apologetika, belajar etika dulu, Pak. Baru bisa belajar apologetika. Belajar etika dengan baik supaya kita dapat mengimplementasikan pengetahuan kita dengan baik. Dapat mengimplementasikan teologi kita dengan baik, wawasan kita dengan baik. Karena ada case ya pada akhirnya di mana kita itu nggak diterima bukan karena kurang bagus penjelasan kita, bukan karena kurang bagus argumentasi kita, bukan karena kurang pintar kita, tapi karena kita kurang beretika. Bukankah itu yang dialami oleh Mahatma Gandhi? I like rice, but I don't like Christian. Jadi kita ini bisa menjadi penghambat untuk orang beriman kepada Kristus. Bisa, karena sikap kita, arogansi kita. Begitu Pak Yakub. Siapa tadi nanya ya? Baik, terima kasih Pak Dokter. Yang nanya ini kan nggak hadir nih hari ini, mungkin nanti bisa nonton di YouTube ya. Pak Marizio Gengs. Nah, pertanyaan kedua yang minggu lalu Pak, ini hadir sekarang, itu Pak Nopian Tusiandi. Pertanyaannya adalah hal-hal minor nih Pak, hal-hal minor kesalahan beberapa gereja saat ini, apa bisa mempengaruhi hal-hal yang mayor atau primer, kebenaran firman Tuhan kepada jemaat, dan apakah di masa yang akan datang, yaitu zaman serba canggih, rehabilitas firman Tuhan masih bisa dipertahankan, Pak Dokter? Wah, ini menarik sekali ya. Pertanyaan terakhir itu menarik sekali. Mengenai reliabilitas ya firman Tuhan. Apakah keakuratan, keandalan Alkitab sebagai firman Tuhan itu masih bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, pertanyaan ini ya akan dibahas di modul kedua dalam pembahasan bibliologi, doktrin Alkitab. Ya, beberapa tema yang akan dibahas dari bibliologi seperti apa? Seperti ineransi Alkitab, apakah Alkitab itu tanpa salah? Ya, apakah Alkitab punya kesalahan? Apakah Alkitab itu punya kontradiksi satu dengan yang lainnya? Terus bagaimana Alkitab itu bisa tercompile PL maupun PB ya? 39 PL, 27 Perjanjian Baru, 66 mengapa 66 kitab? Mengapa tidak ada kitab-kitab lain? Mengapa tidak perlu adanya penambahan? Mengapa hanya 66 kitab? Dan masih banyak lagi. Dan di sini ada hadir Ibu Rita Wahyu ya. Tadi saya lihat tadi masuk Bu Rita Wahyu, salah satu trainer atau pengajar kita nanti di kelas ini yang akan membawakan tema mengenai bibliologi secara khusus Perjanjian Lama. Beliau ini expert dalam hal biblika, secara khusus Perjanjian Lama, dan beliau adalah orang yang senang ya dalam hal linguistik, bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani, tapi lebih fokus kepada bahasa Ibrani dan menguasai ya wawasan dan kebudayaan dari Perjanjian Lama. Beliau ini akan khusus ngomong tentang Perjanjian Lama nanti dalam modul kedua. Halo Bu Rita. Ada tadi Bu Rita ya? Siap. Ya, ada Pak Robson. Ini Bu Rita. Ya, beliau ini adalah orang yang salah satu teolog atau apologet yang bisa dijadikan contoh. Luas wawasannya tapi rendah hati. Itu dia. Zaman sekarang ini sudah sukar ya, langka rasanya, hampir mau punah ya. Orang yang cakap dalam berteologi ya, tapi cakap juga dalam hal perbuatan, indah dalam perbuatannya, itu sudah sesuatu yang langka. Nah, kita harus
belajar ya, belajar untuk menggali teologi sedalam-dalamnya, ya. Jangan hanya pintar, tapi sepintar-pintarnya. Tetapi ingat, kita juga harus beretika, berintegritas, supaya kita benar-benar hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Jangan ada sedikit perbedaan kita temukan dari orang lain, langsung kita buat konten, goblok tolol, langsung bilang-bilang begitu sama orang lain. Nggak boleh. Setan, anak setan. Nggak boleh begitu. Ini Bapak Ibu yang ketawa ini pasti ngerti mungkin maksud saya, atau siapa yang saya maksud ya. Lalu yang dibanggakannya itu lulusan dari luar negeri. Ya kan? Kayak ngomongnya harus Cambridge. Aduh, dibanggakan sekali ya lulusannya dari luar negeri. Pusing pala kita. Ya kan? Aduh. Taruhlah pintar. Terus mau apa? Ya kan? Kamu hanya menghina orang kerjanya, mengintimidasi orang, menjelek-jelekkan orang, menjatuhkan orang. Aduh, terus di mana posisimu hadir menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah dengan begitu jadi berkat? Saya rasa enggak. Lebih banyak orang yang jadi ilfil kalau saya lihat dengan perkataan dia yang kasar. Ya, bukan hanya dia, yang lain juga. Aduh, kasar sekali. Ya kan, bilang orang dongok, bilang orang kaleng-kaleng, bilang orang goblok. Aduh. Kayak dia paling pintar sedunia apa? Oke. Ya. Begitu Pak Yakub. Siap, Pak Dokter. Jadi Pak Novian belum saya jawab Pak Yakub. Sabar. Ini kan dijawab di modul 2 nanti. Iya, silakan Pak Dokter. Tadi karena masalah reliabilitas ya, keandalan Alkitab. Nah, kebetulan Bu Rita ada di sini. Beliau nanti akan menjawab reliabilitas keandalan dari Alkitab secara khusus Perjanjian Lama, meskipun Alkitab kita sudah ribuan tahun, tapi tetap bisa dipercayai dan dipertanggungjawabkan keautentikannya, ya, otoritasnya. Sebentar. Tadi yang pertama apa tadi Pak ya, sebelum reliabilitas? Ya, sebelum reliabilitas itu terkait dengan yang minor. Pak, yang minor dan mayor yang ada di kesalahan yang kebenaran firman Tuhan yang berkembang di gereja saat ini, Pak. Oke. Thank you buat pertanyaannya. Kalau bicara tentang kesalahan ya, tidak ada gereja yang sama sekali tidak punya kesalahan dalam hal apapun, termasuk dalam hal pengajaran. Ya, tidak ada. Kita bukan orang yang sempurna dan kita tidak bisa memastikan bahwa kita sempurna dalam semua hal. Dalam hal-hal yang bersifat mayor mungkin kita tidak salah. Ya, seperti memandang Yesus itu Tuhan, memandang Alkitab itu firman Allah, mungkin kita semua sama. Dan itu kita akui nilai kebenarannya. Tetapi ada hal-hal yang minor yang kita tidak sama. Ya. Dan jangan itu menjadi mengganggu kita. Ini penting. Jangan itu menjadi mengganggu kita. Misalnya baptisan itu percik atau tenggelam. Ya udahlah, menurut kamu percik yang paling benar. Itu kan minor, teknis itu sifatnya. Silakan menurut kamu percik yang paling benar. Dibaptislah dengan percik. Tenggelam, oh udah silakan. Tapi persoalkan sesuatu yang penting dari baptisan itu. Apa itu pertobatan? Karena untuk apa kita dibaptis dengan cara yang benar, tapi esensinya tidak kita penuhi dengan benar, yaitu pertobatan. Karena cara itu hanya teknis, mekanisme itu kok. Ditenggelamkan, dipercik, itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah kita memenuhi ya esensi di balik baptisan, yaitu bagaimana kita bertobat. Ya, apakah dengan kita dibaptis percik menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Perkarakan itu lebih penting. Apakah dengan kita dibaptis tenggelam menjadi kita semakin serupa dengan Kristus? Itu jauh lebih penting untuk diperkarakan. Jangan caranya dong. Terus bahasa roh. Kita bahasa roh. Yang sana nggak bahasa roh. Yang sana yang nggak bahasa roh, jangan menghina yang bahasa roh.
Yang bahasa roh, jangan menganggap orang yang nggak bahasa roh nggak selamat, nggak dewasa rohani. Sama-sama dewasa lah kita pada akhirnya menyikapi hal-hal yang minor. Itulah kedewasaan itu. Ketika kita bisa dengan dewasa menyikapi perbedaan yang ada, itulah kedewasaan itu. Apalagi hal yang bersifat minor. Tapi kalau hal yang bersifat minor aja, ya kita mati-matian debat sampai keluar urat, sampai kita saling menghina, caci maki, ya, saling mencaci maki, ya, saling menghina, mencela. Aduh, gimana hal yang mayor sifatnya, ya. Kasih harus di atas segala pengetahuan yang kita miliki, supaya kita tetap saling merangkul, saling mendorong, saling mensupport, ya, satu sama lain. Saya rasa begitu Pak Yakub. Baik Pak Dokter, terima kasih. Kita sudah jam 18.31. Tapi di kolom chat ada 3 pertanyaan nih Pak, walaupun yang pertanyaan ketiga baru masuk itu terkait nanti yang mau dibahas di modul 2 ya, Tritunggal. Jadi yang mungkin yang praktis-praktis dulu ya Pak, yang 2 pertanyaan dulu. Pak Hendrik Salim nih Pak, apakah Rasul Paulus menikah? Lalu satu lagi terkait dengan Rasul Paulus juga dari Bu Jenny Nur Cahaya Saragi, siapakah Gamaliel dalam pandangan Paulus? Nah 2 itu dulu, mungkin Pak Dokter silakan. Oke, dalam hal menikah, saya dalam posisi Paulus tidak menikah. Ya, sebentar, bentar ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus. Satu Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia itu, ya ini, yang lain karunia itu. Ya, tetapi ayat 9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Ayat 8 ya, sorry. Tetapi kepada orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku hancurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ya, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, 1 Korintus 7 ini adalah konteks, ya, yang dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Rasul Paulus itu tidak menikah. Jadi saya dalam posisi Paulus tidak menikah. Tapi bagaimana dong? Ada yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah anggota Sanhedrin. Ya, ada yang mengatakan bahwa dia adalah anggota Sanhedrin. Kalau begitu, bukankah sebagai anggota Sanhedrin itu wajib menikah? Betul. Tetapi masalahnya tidak ada indikasi menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang Sanhedrin, anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh orang Yahudi, ya, sesuatu yang mulia dalam pandangan mereka, sesuatu yang sangat mereka inginkan menjadi anggota Sanhedrin. Menjadi seorang Farisi atau ahli Taurat aja sudah sesuatu yang sangat dibanggakan, apalagi menjadi seorang anggota Sanhedrin, ya, karena itu merupakan perwakilan masing-masing dari kelompok-kelompok yang ada dari masyarakat Yahudi. Nah, kalau dikatakan Paulus itu adalah seorang Farisi, itu ada ayatnya, ya, itu ada ayatnya. Tapi kalau dikatakan bahwa dia adalah anggota Sanhedrin, itu tidak ada ayatnya. Ya, dia adalah seorang Farisi di bawah didikan seorang yang bernama Gamaliel, Rabi Gamaliel. Begitu, Pak Yakub. Baik, Pak Dokter. Nah, sekarang udah 18.35. Bagaimana Pak Dokter? Apa sedikit mau dibahas yang pertanyaan terakhir dari Pak Billy Hermawan untuk pengantar ke pertemuan modul 2 nanti, yang mulai tanggal 17 Juni? Apa itu? Pak Billy Hermawan menanyakan seperti ini. Saya baca buku Tritunggal Pak Eras. Roh Allah adalah Roh Kudus.
Roh Kristus bukan Roh Kudus. Tadi surat Paulus mengatakan Roh Allah adalah Roh Kristus. Mohon penjelasan Bapak. Kalau yang saya sampaikan tentang buku Pak Eras, mohon dikoreksi. Nah, demikian Pak Dokter, silakan. Oke, untuk pertanyaan ini Pak apa namanya? Pak Hendrawan? Pak Billy Hernawan. Hernawan, Pak Billy, ini masuk dalam pembahasan mengenai Tritunggal. Saya takut karena ini sudah penghujung waktu akhir. Saya takut nanti justru tidak memuaskan Pak Billy ya ketika saya menjawab pertanyaan ini. Nanti akan jauh lebih dalam kita menggali mengenai Allah Tritunggal. Kalaupun saya menyinggung, timbul pertanyaan, mengapa disinggung tadi Allah Tritunggal? Kalaupun saya menyinggung mengenai Allah Tritunggal, itu dalam konteks menjawab tuduhan bahwa Rasul Paulus yang menciptakan doktrin atau konsep Allah Tritunggal. Dan itu adalah sebuah kesimpulan atau tuduhan yang salah. Itu tidak tepat. Karena sekali lagi seperti yang saya tegaskan tadi, dengan atau tanpa tulisan Rasul Paulus, eksistensi dari Allah Tritunggal itu dapat terlihat dalam Alkitab. Eksistensi dari Allah yang Tritunggal itu dapat terlihat dalam tulisan-tulisan yang lainnya, ya, dalam Injil Sinoptik, dalam Injil Yohanes, apalagi Injil Yohanes. Itu Injil yang menurut saya salah satu Injil yang paling sempurna berbicara tentang siapa Yesus itu dan rumusan dari Allah Tritunggal. Tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab, tapi rumusan atau konsep dari Allah Tritunggal itu dapat dilihat dalam banyak Alkitab, dalam banyak kitab, baik PL maupun PB. Begitu Pak Billy ya tadi ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi buat Pak Billy khususnya dan Pak Novian harus ikut modul 2. Harus. Nanti tanggal ini ya, mulai jam 16.30 ya, bukan 17.00 ya mulainya ya. 16.30 dinaikkan karena 2 jam. Oh, wah mantap ya, murah sekali ya. 8 kali pertemuan 2 jam hanya 250.000 ya. Iya, itu wah, luar biasa. Sangat murah itu sebenarnya. Baik, karena ada waktu untuk siap-siap mau foto ya, berapa menit? Karena ini modul terakhir, siapa yang mimpin nanti foto Pak Dokter? Oke. Kita ambil layarnya. Pak Winter? Pak Pendeta Winter? Halo Pak Winter? Ini beliau lagi pelayanan. Pendeta Robson. Minta tolong Pak, supaya nanti ambil fotonya Pak. Tapi sebelumnya bisa tampilin lagi layar flyer tadi Pak. Oke, bisa Pak. Sebelum berfoto-foto, Bapak Ibu boleh dinyalakan videonya supaya kita semua bisa bergaya dengan senyum Pepsodentnya. Ya, ini ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa kita akan masuk ke dalam modul kedua di bulan Juni. Tolong dicatat ya Bapak Ibu, bisa difoto ya. Difoto ini bagi yang tidak ada di WA Group, ini bisa langsung difoto supaya ada dokumentasinya, datanya di handphone Bapak Ibu, dan supaya tetap ingat. Dan pastikan Bapak Ibu segera mendaftar. Ini ada nomornya, Pak Winter. Ini nomornya agak nggak kelihatan. Puji Tuhan sudah ada beberapa yang mendaftar. Puji Tuhan, ya. Iya. Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar silahkan. Sudah Bapak ada. Ibu, ya betul. Bapak Ibu, ini hanya untuk 200 orang. Kalau untuk modul pertama, yang dapat sertifikat itu kan yang hanya ada di grup. Tetapi tetap terbuka bagi orang banyak, orang luar untuk masuk. Karena Zoom saya ini kapasitasnya 300 orang. Ya. Sebelumnya hanya 100 orang, jadi saya buka untuk 300 orang. Jadi terbuka. Tetapi untuk selanjutnya, fokusnya hanya untuk yang 200 orang ini. Jadi orang luar tidak bisa masuk. Ya. Mungkin ada dalam case yang sangat kasuistik sifatnya, seperti anak STT yang memang tidak punya kemampuan ya untuk membayar. Itu nanti tetap saya izinkan mereka masuk. Ya, di luar dari yang 200 itu, 200 peserta. Jadi hanya untuk 200 orang. Jadi pastikan Bapak Ibu mendaftar.
Bapak Ibu tidak mungkin tidak diberkati, ya, karena pembicara-pembicara yang ada ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang kompatibel di bidangnya, sangat berkompeten. Ya, salah satunya seperti yang hadir saat ini Ibu Rita Wahyu. Beliau ini sangat berkompeten ya dalam bidang Perjanjian Lama dan juga banyak ya mengedukasi orang banyak di YouTube. Bapak Ibu juga bisa melihat bertaburan ya video beliau di YouTube ya. Dan bagaimana beliau sangat memberkati setiap kita dalam memahami Perjanjian Lama dan teologi dalam kekristenan. Oke, terakhir 16 Juni. Oke, Bapak Ibu, boleh Pak Winter foto bersama kita semuanya. Diambil beberapa kali aja, 2 atau 3 kali. Silakan Bapak Ibu untuk bergaya dikit. Bapak Ibu Saudara, senyum Pepsodentnya jangan lupa 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Semuanya, Pak. 1, 2, 3. Layar kedua udah? Sudah. Di Oke. sini cuma layar sudah. 1 layar. Oke. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kita akan akhiri kelas kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu dalam kelas ini. Dan biarlah ya apa yang sudah kita diskusikan dalam setiap pertemuan yang ada benar-benar membuka pikiran kita, memberikan banyak wawasan bagi setiap kita, dan kita boleh mengimplementasikan itu semua dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, kita akan akhiri. Saya minta yang menutup kita dalam doa. Sebentar. Oh yaudah sekalian Bu Rita Wahyu leh yang menutup kita dalam doa. Silakan Bu. Bapak terima kasih. Kau sendiri yang mengajar kami dan kau memberikan hikmat-Mu kepada pengajar kami dan juga kami melimpah ilmu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan pengetahuan juga ketulusan hati. Tanpa ketulusan hati pengetahuan itu tidak mungkin Bapak. Tetapi ajarilah kami untuk senantiasa rendah hati dan mengedepankan kebenaran. Terpuji nama Bapa, berikan kesehatan untuk kami semua, supaya kami dapat menjadi laskar-laskar bagi Engkau yang selalu mengedepankan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Rita Wahyu. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Robson.